yaitu Historia Biografi. Soekarni Kartodiwirjo adalah pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia menjadi tokoh yang berperan penting pada peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Mulai dari penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok hingga perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Soekarni Kartodiwirjo. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Blitar, Jawa Timur. Anak keempat dari 9 bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Dimon Kartodiwirjo dan Supia. Sejak kecil ia terkenal sebagai sosok anak yang sangat membenci Belanda. Soekarni memulai pendidikannya di Mardi Siswo Blitar, semacam sekolah rakyat taman siswa milik Ki Hajar Dewantara. Dari sinilah ia mendapat tempaan semangat nasionalisme melalui gurunya yang bernama Muhammad Anwar yang berasal dari Banyumas, pendiri Mardi Siswo sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Sebagai anak muda, Soekarni terkenal kenakalannya karena sering berbuat onar. Dia sering berkelahi dan hobi menantang orang Belanda. Dia pernah mengumpulkan 30-50 orang teman-temannya dan mengirim surat tantangan ke anak muda Belanda untuk berkelahi. Lokasinya di Kebun Raya Blitar dekat sebuah kolam. Anak-anak Belanda menerima tantangan itu dan terjadilah tawuran. Kelompok Soekarni memenangkan perkelahian dan anak Belanda yang kalah dicemplungkan ke kolam. Soekarni dan masa pergerakan. Perkenalan Soekarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika usia 14 tahun saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda tahun 1930. Semenjak itu dia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Selain itu juga ia sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika di Mulo, Soekarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Dia melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta dan kemudian ke Jakarta pada sekolah kejuruan guru. Kemudian, atas bantuan Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, Soekarni dimasukkan ke sekolah jurnalistik di Bandung. Menjadi pelarian politik. Pada tahun 1934, Soekarni diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Dan sementara itu, penguasa kolonial telah mencurigainya sebagai tokoh pemuda yang radikal dan ekstrim yang akan melakukan pemberontakan. 2 tahun berselang pada 1936, pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para anggota pengurus besar organisasinya. Soekarni berhasil lolos dari penangkapan dan menghilang selama beberapa tahun. Alhasil, sejak saat itu ia menjadi seorang pelarian politik yang selalu diintai dan dikejar oleh polisi rahasia Hindia Belanda. Namun, pada akhirnya Soekarni berhasil ditangkap oleh Politieke Inlichtingendienst atau PID dalam persembunyiannya di Balikpapan. Ia pun digelandang ke Surabaya untuk selanjutnya dijatuhi hukuman penjara di Jakarta. Soekarni bebas setelah kekalahan Belanda atas Jepang pada tahun 1943. Menculik Soekarno-Hatta.
Mendengar berita kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, para golongan muda termasuk diantaranya Sukarni mengadakan rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh pada 15 Agustus 1945. Dari hasil rapat itu diputuskan bahwa mereka akan mendesak golongan tua, dalam hal ini Soekarno dan Hatta, agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, usulan ini ditolak oleh Soekarno dengan alasan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan akan dibicarakan oleh seluruh anggota PPKI terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Sukarni dan para golongan muda kembali mengadakan rapat di Cikini, Jakarta, dan disepakati bahwa mereka akan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 4.00. Perumusan teks proklamasi. Meski kemudian tetap menimbulkan beda pendapat antara golongan muda dan golongan tua, tapi Ahmad Subarjo berhasil menengahinya. Ia pun menjanjikan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pagi. Setelah situasi dianggap aman, akhirnya digelarlah perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh beberapa dari golongan muda termasuk Sukarni. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, setelah selesai merumuskan teks proklamasi, Soekarno meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun para pemuda menolak. Kemudian, Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Hatta, sebagai perwakilan seluruh bangsa Indonesia. Usulan Sukarni diterima dan konsep itu diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik, yang akhirnya dibacakan pada pagi harinya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur. Mendirikan Partai Murba bersama Tan Malaka. Pasca kemerdekaan, ketika Tan Malaka bukan lagi seorang buronan, Sukarni adalah orang yang dekat dengan Tan Malaka kala muncul Persatuan Perjuangan atau PP, di mana Tan Malaka jadi pimpinannya dan Sukarni adalah sekretaris jenderalnya. Sukarni juga termasuk kawan Tan Malaka yang dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Setelah bebas, Sukarni ikut mendirikan partai bersama Tan Malaka, yakni Musyawarah Rakyat Banyak atau yang dikenal dengan Partai Murba. Partai ini dideklarasikan pada 7 November 1948, tanggal yang bertepatan dengan Hari Revolusi Rusia pada tahun 1917. Sejak awal didirikannya, Sukarni menjadi ketua dari partai yang sejatinya berhaluan sosialis ini. Bahkan, Partai Murba sering disebut-sebut sebagai kolam penampung organisasi-organisasi paling kiri. Dari konstituante, duta besar hingga ke penjara. Karena perolehan suara Partai Murba dalam pemilu 1955, Sukarni akhirnya menjadi anggota Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan konstitusi bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Namun karena sampai tahun 1959 Dewan Konstituante berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, maka melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Dewan Konstituante resmi dibubarkan. Setelah Konstituante dibubarkan sejak 1961, Sukarni ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Sepulangnya ke Indonesia pada Maret 1964, Sukarni sempat memperingatkan Presiden Soekarno atas sepak terjang PKI, tapi berlawanan dengan harapan. Partai Murba justru dibekukan pada tahun 1965 dan Sukarni beserta pimpinan Murba lainnya di penjara. Akhir hayat Sukarni Kartodiwirjo.
Pada masa Orde Baru, Soekarni dan para pemimpin Partai Murba akhirnya dibebaskan, serta larang Partai Murba dicabut pada 17 Oktober 1966. Kemudian, Soekarni ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1967 dan merupakan jabatan resmi terakhirnya dalam dunia politik. Penerima bintang Mahaputra ini tutup usia pada 7 Mei 1971 di usianya yang ke-55 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 115/TK tahun 2014 pada tanggal 6 November 2014. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.